Miris, kasus perebutan anak antara Emy BMJ dan suaminya Eden Wong yang beberapa waktu lalu sempat menjadi topik panas perbincangan masyarakat, kini seolah berjalan di tempat. Pasalnya, sejak Emy BMJ membuat laporan polisi tepatnya 2 bulan yang lalu, kelanjutan dari kasus tersebut masih menjadi teka-teki bagi masyarakat. Parahnya lagi, baik Eden Wong maupun Tisha Ernie sempat mangkir dalam agenda pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Tentu, kenyataan tersebut membuat sederet praktisi hukum lantas buka suara dan memberikan pandangan mereka terhadap kasus yang kini seolah menguap begitu saja. Lantas, seperti apa masukan Togar Situmorang terkait langkah apa yang sebaiknya dilakukan oleh Emy BMJ? Serta bagaimanakah pula sorotan Togar Situmorang terhadap upaya kepolisian menyelesaikan kasus dugaan perzinahan dan penghalangan pemberian ASI eksklusif itu? Kita sangat prihatin terkait daripada penanganan kasus dari Ibu Amy Wong yang telah melaporkan dugaan perselingkuhan yang telah dilakukan oleh seseorang warga negara Singapura, dan kebetulan warga Singapura itu adalah suami daripada Amy Wong yang diduga melakukan perselingkuhan dengan seseorang wanita itu berinisial TE yang sampai saat ini proses yang ada di Polda Metro Jaya terkait daripada laporan Amy Wong melalui kuasa hukumnya itu masih berjalan di depan. Nanti penyelidik akan mempertimbangkan ya langkah selanjutnya. Bahkan ada potensial kasus ini akan lenyap dengan sendirinya. Karena kenapa? Karena kasus ini memang agak sedikit menggunakan kekhususan, di mana kalau pasal perselingkuhan yang menyangkut dari 2 warga negara, yaitu Korea ataupun Singapura, namun kejadiannya ada di Indonesia, yuridisnya ada di Indonesia, otomatis yang dipakai adalah aspek hukum di Indonesia. Sementara aspek hukum di Indonesia itu tidak berlaku bagi warga negara asing yang melangsungkan perkawinannya tidak di Indonesia. Ini apalagi dikaitkan pasal perselingkuhan, di mana legal standing daripada si pelapor, yaitu dikatakan sebagai istri, itu masih harus dibuktikan melalui daripada perkawinan-perkawinan yang ada. Sementara perkawinan mereka adanya di Singapura, dan mereka bermasalah itu terkait dugaan perselingkuhan yang memang pembuktiannya itu sangat makan waktu, sangat agak rumit. Saya pernah menyarankan kepada Ibu Amy meminta daripada kuasa hukumnya untuk membuat laporan baru terkait perampasan anak. Itu yang akan bisa lebih cepat jalannya, karena yang dilaporkan itu adalah seseorang wanita yang ada di dalam video yang menggendong anak yang bukan anaknya dia, dibawa kabur dari pandangan atau dari pengawasan Ibu Amy. Nah, itu lebih cocok, itu lebih pas untuk menjalankan kasus ini agar bisa berproses baik, berproses cepat. Tujuannya kan Ibu Amy hanya untuk mendapatkan kembali anaknya ke dalam pangkuan. Itu yang harapan saya, semoga ini kasus bisa berjalan dengan baik. Sementara itu, pengacara kondang Alvin Lim sempat pula menyuarakan hal yang senada.
Ya, Alvin Lim yang kepalang emosi bahkan sampai mendesak pihak kepolisian mengambil langkah lebih nyata guna menyikapi aksi mangkir yang diduga dilakukan oleh Tisha Ernie dan Eden Wong. Contohnya, dengan melibatkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia hingga melangsungkan penjemputan paksa. Tidak tanggung-tanggung, Alvin Lim pun mengacungi jempol bila Emi BMJ betul-betul mengambil langkah hukum di Singapura. Lantas, seperti apa luapan kekecewaan Alvin Lim terhadap pengembangan kasus viral yang kini seolah mandek di tengah jalan? Ya, ini kan tergantung kepolisian ya, karena seperti yang saya bilang, kalau kasusnya ini belum naik ke sidik, kayaknya akan sangat sulit sih untuk polisi untuk menggunakan yang namanya istilahnya jemput paksa gitu kan. Jadi jemput paksa itu kan harus bisa dilakukan nanti ketika sudah naik sidik. Dan untuk mereka naik sidik ini dia harus mendapatkan keterangan-keterangan dari para saksi dan harus ada bukti surat atau bukti keterangan ahli lainnya gitu loh. Nah, sedangkan kalau ahli-ahlinya aja atau saksi-saksinya aja belum pada diperiksa, akan sangat sulit untuk ini naik ke penyidikan, sehingga nggak bisa ada upaya paksa dan kelihatannya bakal mandek. Ya harusnya yang saya bilang Bu, waktu itu kan polisi harusnya berani menaikkan ke dalam tahap penyidikan. Jadi dia panggil saksi ahli, libatkan KPAI di situ, karena kan ini sudah ada dugaan-dugaan perlindungan anak dan juga dugaan kalau dibilang pemberian ASI eksklusif ya, dihalang-halangi di situ kan, itu sebenarnya sudah ada gitu ya. Tapi apakah polisi berani untuk menjalankan hal tersebut gitu? Dalam hal yang saya maksudkan adalah polisi bekerja sama dengan misalnya KPAI ya, membuat saksi ahli gitu loh, meminta keterangan ahli, sehingga walaupun ada beberapa saksi yang tidak hadir, tapi dengan keterangan ahli ini bisa dinaikkan statusnya ke penyidikan. Jadi kalau polisi berani ya, dan saya lihat sih kayaknya nggak mengarah ke sana, karena hukum ini masih ya kita boleh mengkritik Polri lah, hukum ini masih tajam hanya ke bawah ya, tumpul ke atas. Apa yang menjadi teori dengan apa yang menjadi praktek adalah berbeda. Ini saya berbicara berdasarkan pengalaman saya, teorinya kita equality before the law, tapi prakteknya adalah orang yang punya uang, punya kuasa itu sulit disentuh. Kalau dia bawa ke Singapura, nanti kan di sana pengadilan yang akan memutuskan, pengadilan Singapura hak asuh kemana. Nah kalau memang hak asuhnya ke AMI, pasti pengadilan Singapura akan memerintahkan kepada Eden Wong untuk memberikan anaknya kepada AMI. Dan kalau tidak diberikan anaknya kepada AMI, ya dia bisa mengambil langkah-langkah hukum seperti dugaan penculikan atau penyekapan atau apapun yang memang diperbolehkan di pengadilan Singapura Bu ya, karena hukumnya Singapura dan hukum kita berbeda. Kita kan hukumnya ini sama Singapura memakai common law ya, di mana mereka pakai sistem juri basis. Sedangkan di Indonesia kita di sini berdasarkan hakim di sini. Jadi otomatis nanti kita masih belum tahu sih siapa yang akan memenangkan ya, tapi kemungkinan di mana-mana hukum universal, kalau anaknya masih kecil biasanya ibu yang menang, kecuali ibunya itu ada sakit jiwa atau ibunya itu melakukan tindakan pidana. Nah itu yang bisa menjadi dasar untuk kalah. Tapi kalau selain dari itu, kalau memang normal-normal aja, ibunya biasanya jatuh hak asuh ke anak ke ibu.